Pada zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kehidupan dirinya dan anak tunggalnya. Saat Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu. Di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini. Temani ibu. Ibu, tenanglah. Tidak akan terjadi apa-apa denganku. Malin menggenggam tangan ibunya dan berkata, Ini kesempatan, Bu. Karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasibku, Bu. Izinkanlah aku merantau ke kota. Baiklah, ibu akan mengizinkanmu untuk merantau ke kota. Ibu akan selalu menunggu kepulanganmu, nak. kata ibunya sambil menangis. Dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk merantau ke kota. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang laut, hari demi hari sambil menunggu kepulangan Maling Kundang. Anakku, di manakah kau berada? Tanya dalam hati Mande Rubaya. Mande Rubaya lalu berdoa agar anaknya pulang ke rumah dengan selamat. Mande Rubaya yang sudah tua dan jalannya mulai terbungkuk-bungkuk terus menanyakan kabar anaknya, namun tak pernah ada jawaban. Lalu pada suatu hari, nakoda yang dulu membawa Malin merantau ke kota memberi kabar bahagia kepada Mande Rubaya. Apakah kau tahu anakmu telah menikah dengan putri bangsawan lo yang kaya raya? Malin, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Mande yang sudah berharap kepulangan anaknya. Pada suatu hari, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Hore! 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 Ada kapal, weh! Penduduk desa pun mulai berkumpul. Mereka berpikir seorang pangeran datang mengunjungi mereka. Wajah Mande Rubaya dipenuhi dengan sinar kegembiraan, mengetahui bahwa anaknya telah kembali. Ketika kapal itu merambat, terlihat sepasang anak muda dengan pakaian berkilauan terkena sinar matahari berdiri di anjungan. Malin, kau kembali. Ibu sudah merindukanmu. Mande Rubaya berlari menuju ke arah Maling Kundang dan langsung memeluk Maling Kundang dengan erat. Siapa nenek ini? Mengapa dia tiba-tiba peluk saya? Siapa nenek ni? Peluk-peluk suami aku. Malin yang terkejut saat dipeluk oleh Mande Rubaya langsung mendorong Mande Rubaya sampai terjatuh. Ia tak percaya bahwa Mande Rubaya itu ibunya sendiri. Malin yang merasa dibuat malu oleh Mande Rubaya, Malin pun menginjak tangan Mande Rubaya yang sedang terjatuh. Mande Rubaya tidak percaya atas perilaku yang dilakukan anaknya. Mande Rubaya pun berteriak, Malin, Malin, ini aku ibumu. Jangan pergi. Malin yang bahkan tidak mau melihat wajah Mande Rubaya, dia pun langsung naik ke atas kapal dan segera pergi. Lihat kapal Malin semakin jauh, dia tidak menyangka Malin dapat berbuat sedemikian. Dengan hatinya yang tersakiti, Mande Rubaya mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Maling Kundang, aku mohon kehadiranmu ya Tuhan.
Cuaca yang cerah menjadi gelap, dan tiba-tiba turun hujan yang amat lebat. Badai besar menghancurkan kapal besar sampai berkeping-keping. Maling kundang terbawa ombak hingga ke pantai. Esok paginya, setelah badai reda, terlihat banyak kepingan kapal yang berubah menjadi batu. Dan terlihat sebongkah batu yang mirip tubuh manusia. Itulah tubuh maling kundang, anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Kisah maling kundang ini memiliki pesan, yaitu sayangilah orang tuamu dan jangan lupa kasih sayang mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah melukai perasaan orang tuamu. Tamat.